Next stop, Tugu. Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haikal Ahmad Alia dari kelas 3 dan di sini saya akan menjelajahi gedung Museum Juang 45. Ayo. Jadi kita sudah berada di ruangan pertama, yaitu ruangan pendahuluan perjuangan. Nah, di situ kita masuk yang pertama. Di situ ada Menteri 31, ada pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1920. Daerah Menteng merupakan hutan yang ada ditemui pohon menteng, dan daerah itu merupakan tanah milik orang Arab yang kemudian dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan pemukiman orang-orang Belanda. Terus di sini ada hotel, namanya Hotel Stomper, itu pada tahun 1938 yang terletak di jalur Menteng 31 sampai sekarang. Terus lanjut lagi, di sini ada informasi tentang Menteng 31 pada kedudukan Jepang. Jadi pada masa kedudukan Jepang, Hotel Stopper di Jalan Menteng 31 dimaksud oleh Sendebu, barisan propaganda Jepang. Jadi pada Juli 1940, gedung Menteng sudah mulai diserahkan kepada para pemuda Indonesia dan kerja keras para pemuda seperti Adam Malik, Sutami, Darul Saleh, dan AM Hanafi. Terus pada masa kemerdekaan, pasca proklamasi, Menteng 31 melebur pada pembentukan aksi revolusi proklamasi dan berhasil merebut kembali gedung Menteng 31 dari tangan Jawa Hokakai pada tanggal 23 Agustus 1945 dan menjadikan pembela tanah air atau PETA. Lanjut dari tadi kan pada masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, terus pada masa kemerdekaan. Kita lanjut, di sini ada Menteng 31 tempat merancang berbagai aksi. Jadi gedung Menteng 31 merupakan tempat merancang berbagai aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda bergerak pada waktu menggunakan gedung Menteng 31 ini. Jadi sebagai pusat kegiatan menuju kemerdekaan, salah satunya adalah rancangan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, lanjut di sini tuh ada namanya Adam Malik. Adam Malik, pemuda Adam Malik berperawakan kecil dan langsing, mendapatkan julukan si Akoy karena tinggal dengan kedekatannya dengan masyarakat Buton atau di Glodok yang merupakan wilayah etnis Tionghoa pada masa perebutan kemerdekaan. Adam Malik sendiri memulai kantor berita antara yang kemudian dirubah menjadi domain oleh pemerintah Jepang. Terus lanjut lagi, di sini ada AM Hanafi, gedung Menteng 31 tidak lepas dari kisah AM Hanafi. Pemuda penghulu ini disebut sebagai anak emas Soekarno setelah bertemu Soekarno pertama kali di Bengkulu saat beliau dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Terus AM Hanafi dikirim ke Jakarta untuk merasakan air suci perjuangan dan kemudian dia aktif di Gerindo. Setelah pertemuan dengan Adam Malik, maka ia bersama dua kawan pemuda lainnya, Sukarni dan Khairul Saleh, membuka asrama Angkatan Muda Indonesia di gedung Menteng 31 dan menjadi sekretaris umum. Lanjut lagi, di sini ada biografi juga tentang yang tadi ada di Hanafi, yaitu Sukarni dan Khairul Saleh. Kita mulai dari Sukarni dulu.
Kalau Soekarno seorang tokoh muda radikal yang berjuang di bawah tanah dan mengagungkan Malaka, dan juga kader Farid Tan Malaka, namun menerima Bung Karno sebagai leader karena Bung Karno dianggap pada revolusi dan sebagai pemersatu nasional. Di balik keradikalannya, Soekarno selalu meminta pendapat dari Adam Malik dan mengambil keputusan oleh karena itu kawan seperjuangannya yang menghadapi nilai Soekarno sebagai pintar-pintar tanpa Adam Malik. Pada saat pendirian Asrama Angkatan Darat Indonesia, ia dipilih sebagai ketua umum. Perannya dalam proses proklamasi sangat besar. Beliaulah yang kemudian menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan penodongan senjata. Lanjut lagi, ada yang namanya Khairul Saleh. Khairul Saleh merupakan seorang pemuda intelektual, student Harvard, ketua PPPI. Bersama Soekarno dan M. Hanafi, Khairul Saleh menjalankan Asrama Angkatan Muda Indonesia dan meminta aksi sebagai wakil ketua. Pada masa persiapan proklamasi kemerdekaan, Khairul Saleh ikut memboyong Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dan mengikuti rapat di rumah Laksana Medan untuk merumuskan teks proklamasi. Jadi, M. Hanafi, Soekarno dan Khairul Saleh salah satu tokoh yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke aksi, yaitu namanya aksi Rengas Dengklok atau penculikan Rengas Dengklok. Dan di sini ini ada kayak buku dan ada pin. Itu pertama di sini terus ada Khairul Saleh yang adalah ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MRPS Republik Indonesia. Ya, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, di sini udah ada foto. Ini adalah foto from Jakarta Timur, yaitu pada tanggal 19 November 1945. Bahwa maklumat pemerintah tentang pemusatan tentara keamanan rakyat di sekeliling kota Jakarta. Maka resimen ke-6 yang awalnya di kota Jakarta dipindahkan ke Cikampek. Ini ada beberapa lagi seperti baju-baju tentara Jepang, perlengkapan tentara pelajar trip, Army Equipment Student Trip, tentara rantai, senjata rantai, tanda kesatuan, surat jabatan, projektil peluru, surat keterangan sehat, baret trip, pataka trip, dan tas kulit. Lanjut lagi, di sini ada seperti pin yang memang dipin oleh Kolonel Abdul Latif Draningrat, adalah seorang prajurit peta pembela tanah air yang berpangkat Kudanko. Terus lanjut lagi, di sini ada gencatan pasca senjata Enfield. Setelah persetujuan itu ditandatangani, dilaksanakan gencatan senjata di daerah perbatasan Indonesia Belanda di Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagai wilayah Sumatera bertindak sebagai pelaksana gencatan senjata di daerah markasi. Demarkasi adalah para komandan lapangan dari kedua belah pihak. Lanjut lagi di sini, yang ini adalah Jogja diserang oleh pasukan payung Belanda pada tanggal 19 Desember 1948.
jam 6 pagi pasukan lintas udara Belanda diterjunkan di lapangan terbang Bugowo, Manggo, Yogyakarta. Adalah hari melanjutkan agresi militer Belanda yang kedua. Di sini berarti antara Belanda terjun payung dari pesawat yang landas di daerah Yogyakarta. Terus lanjut, di sini ada perundingan Linggarjati, penandatanganan persetujuan Linggarjati, persetujuan Renville, konferensi meja buta, ditandatangani, dan di sini adalah kapal perang Amerika Serikat USS Renville, dan inilah miniaturnya. Perundingan antar delegasi Indonesia dan delegasi Belanda di kapal Amerika bernama Renville tanggal 8 Desember 1947. Lanjut lagi, di sini ini ada semacam patung, yaitu patung Soekarni dan patung Ganda Trimurti. Dan di sini adalah poster propaganda Jepang atau Nippon. Yang bisa lihat ini lumayan banyak ya. Dan di sini ada miniatur gedung Juang 45 yang saat ini kita berada. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, di sini kita berada di ruang masa Jepang. Di sini ada banyak dari infografis, poster, terus kain bambu, jadi ada seragam tentara peta. Di sini ada miniatur samurai Buto, ini ada replikanya, dan ada foto dari Laksamana Maeda. Terus di sini ada patung dari patung. Terus kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, jadi kita udah di ruangan penyatuan masa kedaulatan RIS. Nah, di ruang masa kedaulatan RIS itu ada meja jati, terus ada kursi jati, dan di sini tuh ada kayak artefak, jadi kayak botol minum, terus kayak ada helm dan kayak pisau, senjata atau pedang gitu. Dan di sini udah ada beberapa kayak lukisan-lukisan. Terus di sini kita bisa kayak kita sudah berada di ruangan perjuangan NKRI. Jadi di sini ini ruangan yang memang di sini ada tempat alat-alat semua dari peti besi, jas yang dipakai Ibu Asia Rusia Laskar Putri Malaya. Ini ada perlengkapan makan militer. Jadi ini kayak ada kotak aluminium untuk perlengkapan medis, dan ini untuk minum, botol minum. Ini ada bendera-bendera. Terus ada jas yang dipakai Ibu Asia, ada Rusia Laskar Putri Malaya, sama kayak itu ya. Di sini ada kain dijual Laskar Putri. Terus ada tiga Laskar Putri Solo. Ya, itu adalah isi dari Museum Gedung Juang 45, dan sekian dari saya. Terima kasih.